Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat tutorial mengenai transistor as a service. Jadi di Amazon Web Service itu ada terdapat fitur yang namanya itu S3. Jadi di sini itu bisa untuk mendeploy atau mengupload sebuah website. Jadi yang pertama ini kita harus membuat bucketnya. Lalu di sini klik nama bucket. Terus di pengaturan blokir aksesnya kita unlink. Lalu klik yang ini. Dan yang lainnya tinggal diabaikan aja. Lalu klik get. Nah, sudah ada nama bucketnya, langsung kita klik. Lalu di sini kita unggah berkasnya yang berkas file codingan yang mau diupload. Tambahkan berkas. Nah, ini klik. Terus kita unggah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Noval. Selanjutnya itu sini kita tutup dulu. Bisa kita ke properti. Sini kita ke bagian paling bawah di mana hosting situs web statis. Kita edit. Di sini kita aktifkan. Nah, di sini kita ikutin saja dengan index.html. Lalu untuk si errornya kita juga tulis index.html. Kita simpan. Oke, jika sudah mau lanjut ke izin. Di sini di kebijakan bucket kita edit dan kita copy ininya. Kita copy di sini, kita ganti namanya. Jadi nama bucket yang tadi kita simpan. Oke. Jika sudah berarti ini sudah bisa dilihat atau sudah bisa dijalankan. Kita paling bawah. Ini segitu saja untuk yang IAS atau infrastruktur as a service. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi bersama saya Muhammad Syarul Syaban. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 ingin mendemonstrasikan cara penggunaan layanan cloud computing khususnya yaitu pada layanan platform as a service atau biasa disingkat dengan PaaS, yaitu menggunakan layanan AWS Elastic Beanstalk. Nah, seperti biasa terlebih dahulu kita buka AWS kita. Nah, di project PaaS kali ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Salman Al-Farisi. Jadi kami membagi tugas kami untuk saya sendiri di bagian mendemonstrasikan, sedangkan untuk Salman itu membuat laporan di presentasinya nanti. Oke, kita lihat ini sudah masuk ke dashboard konsol kita. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian di sini kita searching searching saja Elastic Elastic Beanstalk. Nah, kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada environment yang sudah saya buat ketika saya mencobanya kemarin. Nah, kemudian kita create environment untuk membuat deployment yang baru.
Kemudian kita beri nama dengan kelompok PC. Nah, di sini saya menggunakan nama yaitu kelompok 7 Cloud Computing. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung pilih platform saja. Nah, di platform ini kita lihat banyak sekali platform-platform yang didukung untuk mendeploy aplikasi kita. Di sini kita lihat ada Docker, ada Go, ada Java, ada Node.js, ada PHP, ada Python, Ruby, dan Tomcat. Nah, kita menggunakan yang Python. Kemudian kita upload kode aja. Kita upload, klik upload your code. Kemudian version labelnya itu kita pakai saja K7. Nah, kemudian kita source-nya itu local file. Nah, di sini saya sudah menyiapkan zip, yang mana zipnya itu berisi tentang dalaman aplikasi yang akan kita deploy ke dalam si pas ini. Ada proc files, environment.txt, terus ada application.py. Di sini di template ada index.html. Kemudian kita jadikan zip dan kita upload zipnya. Nah, di sini sudah terupload zipnya. Kemudian kita next saja. Nah, di sini di bagian service access sebenarnya kita harus terlebih dahulu untuk meng-create role-nya. Meng-create role seperti ini. Create role, kemudian kita buat, kita demonstrasikan saja. Nah, nanti ketika di create role, kita buat role seperti ini aja, AWS Elastic Beanstalk Service Role. Nah, di sini AWS Service, kemudian ke bawah. Nah, di sini service or use case-nya pakai Elastic Beanstalk. Dikarenakan saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal menggunakan saja. Nah, begitupun juga yang Elastic Beanstalk EC2-nya. Sama kayak tadi, kita harus create role-nya terlebih dahulu. Sebenarnya ada step 2, step 3, dan step 4, tetapi semuanya opsional dikarenakan ini hanya penugasan dan aplikasinya juga tidak terlalu besar, maka bisa kita langsung skip ke reviewnya aja. Nah, ini adalah langkah terakhir sebelum kita launch aplikasi kita, yaitu di review, yang mana kita bisa memastikan semua konfigurasi itu sudah sesuai eh, dengan apa yang kita mau. Apabila semua stepnya itu sudah sesuai, apabila nanti kita akan mendeploy sebuah aplikasi yang besar, maka kita harus terlebih dahulu melihatnya terlebih dahulu di sini. Kemudian ketika sudah pas, sudah pasti, kita langsung create saja. Hmm. Di sini kita lihat Elastic Beanstalk is launched your environment. Jadi si Elastic Beanstalk-nya sedang mencoba untuk memulai environment kita. Jadi kita tunggu saja terlebih dahulu sampai nanti health-nya itu menjadi oke, ntar kemudian keluar domain yang akan yang bisa kita gunakan untuk menjadi domain di aplikasi kita nanti. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, lihat di sini domainnya sudah berhasil keluar, akan tetapi health-nya belum keluar, maka kita harus tunggu terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan domainnya.
Oke, kita lihat hold-nya sudah oke, kemudian domainnya juga sudah mengeluarkan domain yang bisa kita akses untuk aplikasi kita. Apabila domainnya sudah keluar, kemudian hold-nya juga sudah oke, kita bisa mengakses aplikasi kita. Kita lihat dari deploy yang sudah kita lakukan. Codingan yang tadi saya sudah buat, kemudian saya upload dan menghasilkan tampilan seperti ini. Di sini kita lihat ada kelompok 7 tentang kelompok penting, di sini ada nama-nama anggotanya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai untuk demonstrasi dari platform as a service ini. Saya menggunakan platformnya itu, lupa saya jelaskan, saya menggunakan platform Python. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ricky Saputra akan menjelaskan bagaimana konsep yang dimaksud dengan software as a service. Jadi apa itu software as a service? Jadi software as a service adalah model penyedia perangkat lunak berbasis cloud di mana pengguna mengakses aplikasi melalui internet. Biasanya melalui web browser, alih-alih menginstalnya secara lokal. Penyedia layanan infrastruktur sudah menyediakan keamanan, pemeliharaan, dan pembaruan aplikasi. Jadi bisa dibilang si suatu platform itu sudah menyediakan suatu server di mana di dalamnya itu sudah terinstal aplikasi, konfigurasi, terus sampai pelayanan dan maintenance sistemnya mereka yang tanggung. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang software as a service. Di sini saya menggunakan Railway ya. Kenapa saya menggunakan Railway? Karena di sini Railway itu bisa software as a service, bisa ya pokoknya bisa software as a service lah. Jadi di sini saya mendeploy suatu aplikasi yang menggunakan Docker ya konfigurasinya. Di sini kita tinggal masuk aja. Oke, kita lanjut. Kali ini kita sudah masuk ke dashboardnya ya. Nah, di sini saya bakal pilih aplikasi yang sudah saya deploy sebelumnya, karena untuk mendeploy satu aplikasi singkat saja di platform ini tuh cukup lama ya, mungkin karena trial dan ya platform ini tuh masih muda lah ya, jadi masih perlu testing yang banyak. Nah, langsung kita masuk ke Docker test. Nah, di sini saya sudah mendeploynya successful ya teman-teman, tapi di sini saya juga mengalami beberapa masalah, banyak error-errornya juga. Jadi cara deploynya itu cukup mudah ya, kita tinggal new saja, terus kita masuk ke GitHub repository. Nah, di sini saya karena sebelumnya sudah ada historinya, saya mendeploy aplikasi di mana saja, maksudnya dari GitHub, jadi sudah ada. Nah, cara deploynya itu pertama kita masuk ke GitHub kita, lalu kita pilih akun GitHub kita, lalu kita verifikasi. Setelah verifikasi kita bisa langsung memilih repositorinya ya. Nah, nanti muncul langsung di sini. Nah, pas di sini kita langsung select aja. Di sini saya nggak bakal select karena itu akan mendeploy aplikasinya 2 kali ya. Oke. Jadi aplikasi ini tuh simple. Jadi saya hanya membuat suatu backend yang sudah dikompilasi, yang menjalankan log HTTP di port 80. Nah, di sini kita juga bisa buka linknya ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil berjalan. Jadi di sini hanya menampilkan message singkat, yaitu hello from rebuild Rust binary. Oke, selain daripada itu, platform as a service juga banyak ya. Salah satunya adalah Google Drive, kayak Dropbox. Terus pokoknya platform cloud lain yang
menyediakan langsung di aplikasi. Nah, di sini saya hanya mendemonstrasikan yang berbasis kode saja. Yang berbasis kode pun sebenarnya ada Vercel App atau mungkin GitHub itu sendiri. Vercel App itu bagus karena dia bisa CI/CD otomatis. Dan ya, mungkin segitu saja tutorial dari saya.